Langkah tegas dilakukan Polres Madiun Kota, merespons aksi perusakan gedung DPRD Kota Madiun oleh orang tak dikenal. Peristiwa kerusuhan yang berawal dari unjuk rasa tuntutan penolakan tunjangan anggota Dewan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, menyebabkan sejumlah bagian bangunan gedung DPRD Kota Madiun hancur berantakan. Wakapolres Madiun Kota, Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama mengatakan, dari 91 pelaku yang berhasil diidentifikasi, 9 diantaranya berusia dewasa diproses secara hukum. Sedangkan 82 orang lainnya, lanjut dia, diketahui berstatus masih anak-anak, sehingga hanya dilakukan upaya pemanggilan orang tua dan pembinaan. Dirinya menjelaskan, 9 orang diproses lebih lanjut, 2 pelaku menjalankan peran berbeda-beda. Mulai dari melempar bom molotov, sampai dengan menyebar berita bohong hingga menimbulkan kekacauan. Dari tangan tersangka polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai transportasi melancarkan perbuatannya, smartphone, hingga material kerusakan imbas keonaran di gedung DPRD Kota Madiun. Upaya penegakan hukum juga dilaksanakan, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Tamengnya itu di bawah, Pak? Di bawah. Di bawah. Masuk uang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Satreskrim, Kasih Humas, Kasih Propam, dan rekan-rekan sekalian dari rekan-rekan media, baik media cetak dan juga media elektronik. Jadi pada hari ini, sore ini saya mewakili Bapak Kapolres Madiun Kota, selaku Wakapolres Madiun Kota akan melaksanakan doorstop ya hari ini, sore ini, terkait dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Polres Madiun Kota. Di mana dari total keseluruhan ada yang kita tangani, yaitu proses lanjut ada total 9 orang yang kita proses lanjut, dan 82 orang kita amankan, dan juga yang 82 orang itu termasuk dewasa dan anak-anak yang kita pulangkan. Ada sebagian yang kita amankan dan juga ada yang menyerahkan diri. Jadi total keseluruhan ada 91 orang dari upaya penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada. Di mana dari 9 orang yang kita proses lanjut, yaitu diantaranya ada 1 orang tersangka, yaitu pelemparan bom molotov, rekan-rekan, dikenakan pasal 187 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP. Di sini ancaman pidananya di atas 15 tahun penjara. Terus yang kedua ada 1 tersangka ya dengan Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran berita bohong dan menimbulkan kerusuhan sesuai dengan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE 160 KUHP. Ini kita proses lanjut. Terus 3 kasus, diantaranya ada 7 tersangka, yaitu pengerusakan ya dan pencurian, termasuk juga dari total 7 tersangka yang melakukan pengerusakan dan pencurian pada saat kegiatan tanggal 30 Agustus tahun 2025. Semua proses ini kita laksanakan dan masih kita kembangkan, terutama upaya penegakan dan penyelidikan terkait dengan siapa saja ya, terkait dengan kegiatan, termasuk juga provokator siapa di balik aksi ini yang sangat meresahkan warga Kota Madiun. Dan kami menyampaikan juga kepada seluruh jajaran ataupun masyarakat bahwasannya dengan dilaksanakan upaya penegakan hukum ini agar juga melaksanakan pengawasan ketat terhadap anak-anak ataupun keluarga, jangan terlibat terkait dengan aksi demo, apalagi anarkis, dan juga melakukan penjarahan, termasuk juga pembakaran. Karena ini bukti nyata dari kami kepolisian untuk melakukan upaya
tegas terukur terkait dengan upaya hukum yang ada. Tentunya ini kita akan masih kembangkan. Dari total 91 yang sudah kita amankan ini akan terus berkembang. Dan apabila ada informasi dari masyarakat, termasuk yang menyebarkan atau menyebarluaskan berita bohong ataupun melalui Undang-Undang ITE, silahkan bisa dikoordinasikan. Dan yang pasti kita masih menyelidiki siapa aktor ataupun provokator terkait dengan kegiatan aksi tersebut. Dan intinya kemarin kita melaksanakan pengamanan tentunya sesuai dengan SOP. Dan tentunya yang melakukan ataupun melempar bom molotov sudah kita amankan. Di antaranya 1 orang yang juga yang bersangkutan ini sudah dewasa dan beliau mengakui kegiatan tersebut atas undangan ataupun ikut melalui media sosial. Oleh sebab itu disampaikan agar tidak kembali terjadi seperti itu. Apalagi sampai melempar bom molotov yang dapat membahayakan keamanan ataupun aset negara. Yang pertama, yang kedua yaitu membahayakan petugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan, baik TNI, Polri yang melaksanakan pengamanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan beberapa ada pertanyaan dari rekan-rekan. Adalah inisial FPA. Ini salah satu dari yang melempar bom molotov ya. Inisial FPA ya. Yang bersangkutan ini asli orang Jawa. Jadi kelahirannya ya intinya umur 19 tahun dan yang bersangkutan juga tinggal di salah satu perumahan di wilayah Kota Madiun. Ya, dan kita berhasil amankan yang bersangkutan di lokasi kerjanya di salah satu tempat rental mobil. Ya. Dari para pelaku yang sudah ditangkap dan diperiksa ini, mereka itu sebenarnya diajak atau digerakkan atau seperti apa? Ya, ini yang masih kita kembangkan. Yang pasti dari 91 yang kita amankan ini hampir sebagian besar adalah istilahnya sekarang tuh FOMO atau ikut-ikutan melalui media sosial. Oleh sebab itu seluruh orang tua agar mengawasi ya anak-anak baik yang dewasa maupun yang masih di bawah umur. Jangan sampai terlibat apalagi tergabung dalam aksi pelemparan bom molotov, pembakaran, ya aksi anarkis demo dan juga melakukan upaya pengrusakan apalagi penjarahan. Dan hampir sebagian besar yang kita amankan kemarin ya di atas 70% adalah anak-anak. Tetapi sekali lagi yang kita proses ini adalah yang dewasa dan tentunya bisa kita proses dengan hukum. Oleh sebab itu dari total 91 9 orang diantaranya kita yang di belakang ini kita akan proses sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Mereka dibayar berapa sih? Nah itu masih kita dalami ya. Itu terkait dengan struktur siapa dalang provokator ini dan biaya yang dibayarkan itu masih kita dalami. Karena ini sekali lagi tidak hanya di Madiun Kota melainkan serentak ya seluruh Indonesia. Sehingga itu masih kita laksanakan koordinasi baik dengan Polda dan juga Bareskrim Polri. Ajakannya lewat WA atau medsos ini? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan di BAP dari anak-anak ini ataupun yang dewasa ini melihat dari ya pamflet, flyer termasuk juga live di beberapa media sosial. Dan itu yang kita harus sampaikan bahwasannya hampir sebagian besar melihat dari media sosial. Nah, oleh sebab itu jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita tergabung untuk aksi-aksi yang berikutnya yang justru akhirnya membuat hal negatif ya. Dalam hal ini mereka melakukan upaya seperti ini untuk mencari ketenaran atau istilahnya menunjukkan diri ya. Bahwasannya bersangkutan ini ingin menunjukkan diri bahwasannya mereka ini keren. Nah, ini yang harusnya salah ya. Ini yang kita perlu benarkan dan kita luruskan bersama-sama. Lebih 500 juta lebih ya, berarti setengah miliar. Dan tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang merugikan masyarakat sendiri dan juga pemerintah. Oleh sebab itu mari kita sama-sama jaga keamanan. Hampir dari 91 ini ada yang dari luar kota, baik dari beberapa wilayah, kami tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang intinya tidak hanya Madiun Kota saja. Madiun Kota ada, di luar Madiun Kota ada. Ya, jadi kita masih upaya kembangkan karena kalau misalnya kita sampaikan nanti masih dan yang belum menyerahkan diri silakan. Kalau memang tidak nanti menyerahkan diri kita akan melakukan upaya penegakan hukum dan kita akan jemput dan proses sampai ke akar-akarnya. Sudah izin informasi saat ini kan aksi terkait dengan pemberitahuannya pada saat itu merasa dibuat kan ada
Ya, intinya semua itu masih kita laksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan aksi tersebut. Apabila kemarin ada yang melakukan atau mengirim surat, ya pada aturan yang ada itu H-3, harusnya H-3 sesuai dengan aturan undang-undang. Tetapi sekali lagi, ini untuk keamanan, siapapun itu bisa menyuarakan aksinya, tetapi harus dilaksanakan secara dengan aturan yang ada. Tidak anarkis, apalagi membakar dan juga melakukan penjarahan. Yang satu orang diamankan itu adalah pada saat itu langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres Madiun Kota. Itu kita bersama saya Wakapolres Madiun Kota dan jajaran Reskrim. Jadi kita laksanakan penangkapan yaitu tanggal 5 September 2025. Itu kita amankan malam hari di Mojorejo, Kecamatan Taman, di mana yang bersangkutan ini bekerja di salah satu rental tempat dia bekerja, dan yang bersangkutan ini juga kita amankan juga, termasuk pakaian yang digunakan, termasuk juga satu bom molotov yang berhasil dia lemparkan, dan video baik bukti-bukti yang ada, alat bukti yang ada sudah mengarah, dan yang bersangkutan juga dengan sadar, yaitu pada saat tanggal 30 Agustus tersebut melempar mobil dan juga melempar ke arah petugas yang melaksanakan pengamanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.